Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Windra dan kita sudah masuk di modul yang kedua yaitu grid trading dan DCA. Di bagian 2.1 ini kita akan belajar tentang konsep grid trading ya. Ini merupakan modul pertama untuk kita bisa menerapkan data kuantitatif ke dalam sebuah strategi trading. Grid trading ini adalah satu strategi dasar ya, yang akan memanfaatkan volatilitas kripto untuk kita bisa mendapatkan profit. Ya, kalau kita lihat di bagian sebelumnya ya, kita sudah berhasil melakukan fetch data, kita bisa mendapatkan data dari Yahoo Finance untuk 5 data kripto yang punya market cap yang cukup besar, yaitu ETH, BTC, ADA, BNB, dan Solana. Kita dapat datanya 1 tahun terakhir, mulai tahun 2024 Agustus tanggal 2029 sampai dengan 2025 Agustus 29. Dari data ini kalau kita lihat ya bahwa dari sisi daily range ya, persentase daily range-nya itu cukup lebar gitu ya. Sebagai contoh, Bitcoin itu bisa sampai 4% di daily range, bergerak 4% ke atas atau ke bawah. Untuk volatility bisa lebih tinggi lagi gitu ya, dalam 20 hari terakhir volatility bisa sampai 30% ya, volatilitas ya, dari gerak swing-nya itu bisa sampai ke atas atau ke bawah, sampai di 30%. Ini cukup tinggi dan tujuan dari strategi grid trading ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan volatilitas dari pergerakan harga ini untuk kita bisa mendapatkan profit ya. Di bagian ini, video ini kita akan learning objektifnya apa gitu ya, tujuan tujuan pembelajarannya apa. Yang pertama kita paham dulu ya bagaimana grid trading dilakukan dan bagaimana dan mengapa ini konsep yang cocok untuk kripto. Yang kedua kita bisa mengidentifikasi kondisi market yang optimal untuk kita bisa mengimplementasikan, menerapkan strategi ini. Yang ketiga, kita paham komponen-komponen utama pada grid trading. Nah, atau parameter ya. Karena parameter ini nanti akan menentukan bagaimana kita mengatur resiko kita. Risk appetite kita itu sampai semana. Dan dari ini semua nanti kita akan mengetahui keunggulan dan resiko grid trading dibandingkan dengan trading manual. Kita lihat dulu konsepnya ya. Konsep yang pertama itu grid trading itu seperti memasang jaring. Misalkan ada pergerakan harga seperti ini. Ya ini sideways gitu, kita memasang jaring pada area-area tertentu atau pada titik tertentu untuk, pending buy. Ketika harga masuk atau harga menyentuh pada area itu, maka kita lakukan buy. Ketika harga turun terus, sesuai dengan jaring yang kita pasang, harga itu di-hit atau menyentuh pada titik pending buy kita, maka itu akan di-buy. Ya, seperti ini contohnya, harga turun dilakukan pending buy, dilakukan buy. Harga turun lagi dilakukan buy, harga turun lagi dilakukan buy. Ini masuk di level ketiga, gitu ya. Nah, demikian juga ketika kita sudah memasang buy gitu ya, atau kita sudah tereksekusi buy, maka ketika harga naik, itu kita juga memasang pending sell. Kapan kita mau melakukan sell? Ketika harga naik pada posisi titik di mana kita melakukan pemasangan sell, maka otomatis itu akan, terjual. Dengan demikian, dengan model, grid seperti itu, kita akan mendapatkan harga ketika Bitcoin atau kripto itu turun, kemudian naik, atau ketika dia naik terus, pending buy nggak tersentuh, ya sudah, kita nggak melakukan, eee, transaksi apa-apa. Namun ya ketika harga itu turun terus dan pending buy kita akan tereksekusi terus-menerus, maka disitulah kita perlu mengukur resiko. Perlu mengukur resiko sampai sejauh mana kita bisa memasang pending buy ini. Ya. Nah, kita akan masuk ke dalam coding ya, kita akan lihat bagaimana penerapan di Python untuk konsep grid trading ini. Ya, kita sekarang ada di Jupyter Lab ya, sudah ada di yang terakhir kita buat yaitu data acquisition. Nah, untuk menerapkan konsep grid trading, kita buat dulu ya untuk notebook yang baru ya, kita beri nama misalkan grid trading gitu ya. Hari name ya, kita beri nama grid trading. Ini.
Nah, kita mulai dulu ya, kita cek dulu semua library yang dibutuhkan dan kita akan coba untuk simulasikan gitu ya, bagaimana konsep grid reading ini, dilaksanakan. Yang pertama kita asumsi saja, saya paste kodenya ya langsung. Saya asumsikan bahwa kita akan memulai dengan budget $1.000 per kripto gitu ya, per currency $1.000 ya, environment-nya di saya 3.13 ya. Library-nya semua sudah aman seharusnya ya, karena kalau masih ada yang nggak bisa terimport, perlu dilakukan pip install ya, kembali ke video 1.1 atau 1.2 untuk melakukan setup environment. Kemudian yang kedua, kalau sudah running untuk semua library-nya, kita mulai dengan, saya gambarkan dulu konsepnya gitu ya, konsepnya melalui coding ini gitu ya. Jadi biar jelas juga ya, di sini mencetak biasa gitu ya, terus asumsinya bahwa harga Bitcoin inisial harganya adalah 100.000. Ini asumsi aja ya untuk sekedar contoh aja. Kemudian kita pasang di grid spacing atau level grid-nya itu adalah 1,7% ya, 1,7%. Dari mana angka 1,7%? Kita dapat dari modul sebelumnya ya, 1.3. Nah, kemudian dari sini kita coba pasang, sebenarnya ketika kita masang 1,7%, itu level-level harga yang akan kita pasang untuk pending buy itu ada di berapa saja, ya. Ini mencetak ya, untuk mencetak level harganya, kalau kita jalankan kita akan dapat level harga seperti ini, 98.300 itu artinya dari 10.000 sudah turun 1,7% ya. Kemudian level yang kedua, grid yang kedua, 96.600 itu artinya dari 10.000 itu sudah turun 3,4% atau 1,7, 1,7. Kemudian di level yang ketiga, ketika harga Bitcoin menyentuh di 94.900. Itu artinya level Bitcoin-nya turun dari 100.000, turun 5,1% atau 1,7, 1,7, kemudian 1,7 lagi. Demikian dan seterusnya sampai di grid yang kelima itu di harga 91.500 atau minus 8,5% dari inisial. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa, fluktuasinya Bitcoin seperti apa dan kita bisa mengatur grid ini mau dibuat dalam persentase berapa. Dalam contoh ini 1,7. Nah, kalau sudah, kita ambil data dari yang sudah kita simpan, saya lanjutkan, kita load data ya, load crypto trading data dari file CSV yang sudah ada, yang sudah kita simpan dari 1.3 itu, kita ambil data dari 2025 Januari sampai 31 Juli 2025 ya. Kita ambil data close-nya, kemudian ini pakai Yahoo Finance ya. Kita download ulang ya, bukan ambil dari data CSV. Kita ambil dari Yahoo Finance ini ya. Dari Yahoo Finance kita download datanya 2025 awal sampai Juli ya. Kalau kita lihat hasilnya adalah kita dapat 211 record dari Januari sampai Juli dengan daily rain percentage ya 2%. 2% bisa naik dan 2% bisa turun ya. 2% bisa naik dan 2% bisa turun. Ini kebetulan naik semua ya, di Januari 1, 2, 3, 4, 5 naik semua. Lalu kita lakukan langkah berikutnya yaitu kita coba implementasikan grid reading gitu ya. Kita implementasikan grid reading. Saya akan kopikan ya, untuk filenya bisa diakses, bisa di-download, jadi teman-teman bisa langsung, kopas dan melihat bagaimana running atau bagaimana jalannya program ini. Nah, di sini saya membuat satu kelas ya, kelas namanya Simple Grid Reading. Kelas ini adalah satu konsep object oriented programming ya, ini kalau diceritakan panjang dan kita nggak sedang dalam fokus untuk menceritakan konsep programming Python. Tapi intinya kita bisa memanfaatkan kelas ini, kita lengkapi kelas ini dengan berbagai method gitu ya, kita lengkapi agar, kita bisa panggil kelas ini untuk menjalankan atau mengimplementasikan grid trading yang akan kita buat. Nah untuk kelas itu dimulai dengan inisialisasi. Inisialisasinya apa? Kita definisikan simbolnya apa, kita definisikan initial price-nya berapa, kemudian grid spacing, persentase untuk grid spacing-nya berapa,
jumlah grid maksimalnya berapa, dan budgetnya berapa. Ini adalah inisialisasi untuk kelas ini. Ya, setelah kita inisialisasikan, kita buat fungsi-fungsi yang mendukung ya untuk menghitung level gridnya, untuk menunjukkan posisi grid saat itu di diskon berapa gitu ya, di level berapa gitu. Ini kita jalankan ya, kita jalankan. Kita akan mendapatkan informasi ya, ini kita asumsi ya bahwa initial price-nya kita anggap pada penutupan terakhir gitu ya. Kita anggap pada penutupan terakhir tadi kita load-nya data dari Juli ya, dari Juli. Jadi penutupan terakhirnya di harga ini gitu ya. Kemudian kita definisikan ini ya initial price-nya, kita ambil data terakhir, grid spacing-nya dengan 1,7%, jumlah grid-nya 18 dan budget 1.000 gitu. Nah, artinya ya ketika kita mendefinisikan maksimum grid ini ada 18, berarti posisi setiap grid itu kita mempertaruhkan sebesar 55,56 ya. Mempertaruhkan sebesar 55,56. Di grid 1 ketika harga awalnya adalah 94.419, maka ketika harga itu turun di 92.814, itu artinya 1,7% diskon, kita melakukan pembelian. Kita melakukan pembelian sebesar $55,56, yang artinya kita mendapatkan Bitcoin sebesar 0,000599. Ketika harga itu turun di 91.000, maka kita melakukan pembelian kembali ya, dan kita mendapatkan Bitcoin sebesar 0,000609. Demikian dan seterusnya ya, sampai di grid ke-18. Kalau sampai di grid ke-18 ini harga Bitcoin yang sudah menyentuh 65.000 ini turun lagi, kita stop, berhenti. Karena sudah nggak ada lagi cash yang tersisa. Sudah nggak ada lagi cash yang tersisa. Artinya semua cash 1.000 ini sudah menjadi Bitcoin ya. Sudah terakumulasi dalam bentuk Bitcoin. Cash-nya sudah kosong, sudah nggak ada. Ini adalah resiko terburuk ketika kita melakukan grid trading ya. Nggak akan bisa terlikuidasi karena kita melakukannya di pasar spot. Ya, tinggal menunggu harga itu naik kembali. Sampai kapan? No one knows, nggak ada yang tahu. Nah, dengan model simulasi ini ya, dengan model kelas yang tadi sudah kita buat ini, kita coba simulasikan ya, kita coba simulasikan. Kita lengkapi dulu kelasnya ya, kita lengkapi dulu kelasnya. Kita tambahkan kelas untuk execute buy order, kemudian execute sell order, karena kita mau simulasi ya, kapan kita buy, kapan kita sell tuh. Kemudian kita coba untuk mensimulasikan ya. Ini simulasinya. Misalkan harga Bitcoin saat ini gitu ya, harga Bitcoin saat ini di level 0, kemudian kita simulasikan bahwa Bitcoin-nya menyentuh di level yang keempat ya, level yang keempat. Maka yang dilakukan adalah melakukan eksekusi buy pada harga yang kita definisikan di sini. Kita lakukan eksekusi buy, kemudian nanti akan muncul cash remaining-nya berapa dan posisi saat ini hold berapa Bitcoin gitu ya. Lalu kita coba untuk mensimulasikan ketika harganya naik ya, ketika harganya naik di naik di 3,4% gitu ya. Naik di 3,4% artinya saat itu dilakukan eksekusi jual ya. Kita coba jalankan ya. Simulasi ketika harga Bitcoin turun menjadi 86.000, maka yang terjadi adalah kita melakukan pembelian di harga 92.000, di harga 91.000, di harga 89.604, di harga 87.999, dan di harga 86.390. Ya, kita melakukan pembelian sampai di 5 level. Nah, posisi saat itu cash-nya tinggal 722 dan kita memegang atau kita hold 0,003102 BTC. Nah, hasil dari kelima pembelian ini. Nah, ketika harganya recovery dari 86 kemudian menjadi 89.000, yang kita lakukan adalah kita menjual 0,0643 BTC pada posisi
89.000 ini. Dan kita mendapatkan profit 1,89. Dari mana ya? Dari BTC yang dijual itu. Kita mendapatkan harga harga awalnya di 86.394, lalu ketika harganya naik di 3,4%, kita melakukan penjualan. Nah, setelah sell, kita ada cash, ya, tadi cash-nya 722, sekarang cash-nya 779 dan mendapatkan profit 1,89. Di sini kita masih memegang atau masih hold Bitcoin sebesar 0,03102 dikurangi terakhir penjual, seperti itu. Nah, kita coba terapkan ya, bagaimana grid trading ini diimplementasikan dalam kondisi yang sungguhnya. Ya, kita tadi sudah ngambil data mulai dari Januari 2025 sampai dengan Juli 2025, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita menerapkan strategi trading ini di bulan Januari sampai dengan Juni dengan parameter yang sama, yaitu grid-nya sebesar 1,7% dan kita mulai dengan $1.000 di awal, lalu kita setiap grid kita akan lakukan pending order buy, gitu ya. Saya sudah siapkan untuk simulasinya, gitu ya. Dan termasuk BTC, harga dari BTC-nya tadi sudah kita ambil dari Yahoo Finance. Ini simulasinya ya, diawali dengan data yang tadi sudah diambil. Untuk profit targetnya adalah 3,4%. Artinya ketika harga itu naik 3,4% dari pending buy yang dilakukan, maka akan dilakukan take profit, gitu ya. Ini simulasi, gitu ya, bagaimana kita bisa melihat penerapan grid trading untuk dilakukan pada data yang sebenarnya. Nah, ini yang terjadi. Jadi harga awal di Januari adalah 94.419, kemudian grid trading-nya 1,7%. Kita batasi jumlah grid-nya maksimal di 18, budgetnya 1.000 untuk position size per grid itu besarnya ada $55,56. Nah, dilakukan buy ketika posisi harga Bitcoin turun ke 92.000, kemudian dilakukan sell saat posisi Bitcoin naik ke 96.000 atau 3,4% dari buy. Ini kita perlu perhatikan bahwa ini adalah posisi close, gitu ya. Kita melakukan eksekusi pada saat harga close di keesokan harinya. Harga close di keesokan harinya. Ketika harga close-nya turun sudah melewati posisi grid, ya kita tetap melakukan buy, gitu ya. Kemudian buy lagi, harga Bitcoin ke 92 kita buy, 91 kita buy, 89 buy, 87 buy. Ini sudah sampai di level ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya, level ke-6. Kemudian harga Bitcoin naik, kita sell di 94.248, gitu ya. 4 posisi kita lakukan sell terhadap 4 posisi buy. 4 posisi 4 posisi buy, 4 posisi buy kita sell. Sementara 2 posisi masih tersisa, gitu ya. Kemudian keesokan harinya harga Bitcoin turun sehingga kita lakukan buy lagi, buy lagi, buy lagi. Harga Bitcoin naik ke 90, kita lakukan sell untuk posisi Bitcoin yang terakhir, gitu ya. Kemudian dilakukan buy lagi. Harga Bitcoin naik, kita lakukan sell. Turun sampai 76, kita buy. Kemudian naik, kita lakukan sell sampai di posisi terakhir. Total ada 40 trade, buy order 20 dan sell order 20. Nah, kalau kita lihat ya, hasil akhir dari simulasi yang kita lakukan ini, gitu ya. Kalau kita analisis performanya, kita bisa lihat, gitu ya, initial price atau budget awal atau modal awal berapa, kemudian final portofolionya berapa, dan trading return-nya berapa. Kita bandingkan dengan buy and hold. Kalau kita buy kemudian kita hold dalam jangka waktu yang sama, bagaimana perbandingannya, ya. Hasilnya seperti ini. Jadi initial investment-nya 1.000, final portfolio value-nya 1.066 atau meningkat 6%, dibandingkan dengan buy and hold itu 24%. Sehingga kita bisa bilang bahwa kalau buy and
trading ini masih kalah dibandingkan dengan buy and hold. Sebenarnya nggak ada yang mengalahkan buy and hold gitu ya. Kalau kita mau buy and hold dari tahun 2011 mungkin gitu ya, itu udah ratusan ribu persen gitu ya. Excess return min 18, artinya kalau dibandingkan dengan buy and hold itu kalah minus 18%. Secara statistik ya, $66 keuntungannya, remaining cash-nya 1.066, dalam posisi sudah lepas semua kriptonya, win rate-nya 100%, nggak ada yang loss gitu ya, karena memang kita nggak pernah melakukan cut loss. Average profit per trade-nya 3,32. Kalau kita lihat secara visualisasinya ya, kalau kita visualkan, ini bentuknya seperti ini. Ini posisi kita melakukan buy ketika harga seperti di sini dan melakukan sell di sini. Ketika harga turun kita lakukan buy, 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 kemudian kita sell di sini, kemudian buy, sell, dan seterusnya. Nah, ketika harga Bitcoin naik terus, maka posisi pending order kita jadi lepas gitu. Ya, kita sudah nggak bisa lagi menyentuh, ya, nggak bisa lagi menyentuh. Yang bisa kita lakukan, kita melakukan rebalancing. Kita lakukan katakan kita melakukan pending order dengan cara menaikkan, ya, posisi titik-titik harganya kita bisa naikkan. Nah, ini adalah portfolio allocation-nya ya. Di sini garis hijau ini adalah cash-nya dan garis oranye adalah crypto value-nya. Seperti itu. Kita melakukan buy sehingga cash-nya turun dan crypto value-nya naik, ya. Saat kita melakukan sell pada kripto, maka posisi cash kita naik. Nah, seperti ini konsep untuk retrading gitu ya. Di bagian berikutnya kita lihat bagaimana kita mengoptimalkan atau kita bisa mendapatkan parameter yang optimal gitu ya. Kita uji untuk bukan hanya satu kripto, tapi kita bisa uji dengan 5 kripto yang sudah kita punyai datanya. Sampai ketemu di bagian berikutnya.